Siapa sangka, bakso paling laris di Karangjati, yang setiap hari antreannya mengular, ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Bukan daging sapi, tapi daging manusia. Yuk support channel ini dengan like, subscribe, dan komentar kalian, supaya kita makin semangat bikin konten keren lainnya. Kota kecil Karangjati selalu tampak tenang dari luar. Jalanan utamanya sempit, dihiasi toko-toko sederhana yang nyaris tak pernah sepi dari hiruk-pikuk penduduk lokal. Namun, ada satu titik di kota itu yang membuat Karangjati dikenal hingga ke kota-kota sekitarnya. Sebuah warung bakso sederhana bernama Bakso Pak Gino. Warung itu berdiri di persimpangan jalan, tak jauh dari terminal bus tua yang catnya sudah mengelupas. Dari luar, warung itu tak tampak istimewa. Dinding kayunya mulai kusam. Papan namanya pun hanya berupa tulisan, Bakso Pak Gino, dengan cat merah yang sudah memudar. Namun setiap malam, antrean panjang selalu mengular dari dalam warung hingga ke pinggir jalan. Orang-orang rela menunggu, bahkan hujan deras sekalipun tak menyurutkan niat mereka. Kedatangan pengunjung bukan hanya warga Karangjati. Banyak mobil berpelat luar kota parkir di sekitar warung. Ada yang datang dari kota besar hanya demi semangkuk bakso yang katanya memiliki cita rasa paling nikmat se-Jawa Tengah. Kuahnya gurih, daging baksonya kenyal tapi lembut, seolah memiliki rahasia yang tak bisa ditiru oleh bakso manapun. Arman, seorang jurnalis muda dari sebuah media online investigasi, berdiri di depan antrean itu pada suatu malam. Ia menatap papan nama kusam tersebut dengan dahi berkerut. Tangannya menggenggam ponsel. Jari-jarinya tak berhenti mengetik catatan singkat. Warung sederhana, tapi antreannya seperti konser musik, gumamnya lirih. Arman bukan pertama kalinya mendengar nama Bakso Pak Gino. Berita mengenai kelezatan bakso ini sering beredar di media sosial. Food vlogger, selebgram, bahkan wartawan kuliner pernah menulis ulasan yang selalu bernada sama. Bakso ini berbeda dari yang lain. Namun, apa yang benar-benar membuatnya berbeda? Tak pernah ada yang bisa menjelaskan secara gamblang. Ia memutuskan datang bukan semata-mata karena penasaran soal rasa, melainkan karena kabar lain yang jauh lebih mencurigakan. Dalam 2 bulan terakhir, Karangjati digemparkan dengan serangkaian hilangnya orang-orang misterius. Korban pertama seorang pedagang keliling, lalu seorang mahasiswa perantau, hingga terakhir seorang pengamen jalanan. Semua lenyap tanpa jejak. Pihak kepolisian selalu menganggap kasus itu hanya orang-orang pergi meninggalkan kota tanpa kabar, tapi warga mulai berbisik-bisik. Dan yang paling aneh, setiap kali ada orang hilang, warung bakso Pak Gino justru semakin ramai. Arman akhirnya sampai di depan warung. Bau kuah kaldu yang mengepul membuat perutnya bergejolak. Aroma gurihnya menusuk hidung, seolah memaksa siapapun untuk mencicipinya. Ia memesan semangkuk bakso spesial. Ketika mangkuk itu diletakkan di mejanya, Arman sempat tertegun. Kuah bening berkilau oleh minyak, 5 butir bakso besar terendam di dalamnya, ditambah potongan daging tipis yang tampak sangat menggoda. Ia menyeruput kuahnya terlebih dahulu. Sekejap, lidahnya terpana. Rasa gurih itu begitu kuat, dalam, dan meninggalkan sensasi hangat yang sulit dijelaskan. Ia lalu menggigit baksonya. Kenyal, padat, namun sangat lembut di dalam. Dagingnya seolah meleleh, rasa manis samar berpadu dengan gurih yang begitu khas. Arman menurunkan sendoknya perlahan. Rasanya berbeda. Tapi berbeda yang aneh. Ucapnya dalam hati. Pelanggan di meja sebelah tampak begitu puas. Seorang pria paruh baya sampai menutup matanya, menikmati setiap gigitan. 2 remaja perempuan sibuk merekam video untuk konten. Tertawa dan berulang kali mengatakan, enak banget, sumpah. Suasana warung riuh oleh decak kagum. Pak Gino sendiri berdiri di balik meja saji. Tubuhnya tambun, kulitnya gelap terbakar matahari. Senyum ramah tak pernah lepas dari wajahnya ketika menyapa pelanggan. Tambah lagi, Mas, nggak cukup 1 mangkok biasanya, katanya pada seorang pembeli. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata Pak Gino yang membuat Arman tidak tenang. Senyum itu terlihat terlalu dipaksakan, dan bola matanya berkilat seolah menyimpan sesuatu. Arman meneguk air minumnya, lalu mencatat, rasa bakso terlalu unik,
berbeda dari sapi biasa. Kabar orang hilang masih misterius. Kemungkinan ada keterkaitan. Malam semakin larut, tapi antrean belum juga surut. Arman meninggalkan warung dengan langkah pelan. Hatinya berdebar, pikirannya penuh tanya. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, ia melewati sebuah gang kecil yang remang-remang. Di sanalah ia mendengar bisikan dua pria yang duduk sambil merokok. Kau tahu nggak? Katanya yang hilang itu terakhir kelihatan dekat-dekat warung bakso, kata salah satu. Jangan asal ngomong. Nanti bisa bahaya kalau didengar orang dalam, balas yang lain dengan suara pelan. Arman berhenti sejenak, pura-pura menyalakan rokok agar tidak dicurigai. Kata-kata itu menusuk telinganya. Ia semakin yakin ada rahasia besar di balik semangkuk bakso yang disanjung-sanjung itu. Malam itu, ia menulis di catatan pribadinya. Bakso Pak Gino. Terlalu enak untuk sekadar daging sapi. Antrean selalu ramai, bahkan saat kota diguncang kasus hilangnya orang. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku harus gali lebih dalam. Tapi hati-hati, karena bisikan warga menunjukkan ini bukan sekadar gosip murahan. Arman menutup buku catatannya dengan napas berat. Matanya menatap keluar jendela penginapan. Angin malam Karangjati membawa aroma samar dari arah warung bakso yang masih ramai. Entah mengapa, aroma itu kini tidak lagi membuatnya lapar, melainkan membuat bulu kuduknya meremang. Dan di sanalah, awal dari segalanya dimulai. Angin malam Karangjati masih berembus pelan, membawa aroma samar dari arah warung bakso yang tetap ramai meski waktu sudah mendekati tengah malam. Arman menatap keluar jendela penginapan dengan perasaan yang tak menentu. Aroma yang tadinya menggoda kini membuat bulu kuduknya merinding. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk kembali ke warung itu beberapa hari berikutnya. Namun kali ini bukan sekadar untuk mencicipi semangkuk bakso, melainkan untuk mengamati lebih dekat gerak-gerik Pak Gino. Selama 3 hari berturut-turut, Arman menjadi pelanggan tetap. Ia duduk di sudut warung, memperhatikan dengan seksama. Dari pagi hingga malam, Pak Gino selalu tampak ramah, menyapa setiap pembeli dengan senyum yang sama. Namun, Arman mulai menyadari satu hal. Setiap kali jam menunjukkan pukul 11 malam, Pak Gino menghilang dari warung selama beberapa waktu. Warung tetap dijaga oleh beberapa anak buahnya, tapi Pak Gino sendiri entah kemana. Selalu jam segitu, gumam Arman sambil berpura-pura menulis catatan kerja di ponselnya. Malam keempat, ia memutuskan untuk mengikuti. Begitu Pak Gino keluar dari warung lewat pintu belakang, Arman membayar mangkoknya setengah terburu-buru, lalu bergegas menyusul. Jalan belakang warung itu sempit dan gelap, hanya diterangi lampu jalan yang jarang. Pak Gino berjalan dengan langkah tenang, diikuti oleh 2 orang anak buahnya yang membawa karung besar di atas bahu. Dari jauh, Arman bisa melihat karung itu tampak berat, tubuh anak buahnya sedikit terhuyung. Arman menahan napas. Apa isi karung itu? Ia menjaga jarak, memastikan tak terlihat. Jalanan membawa mereka ke arah pinggir kota, menuju sebuah gudang tua yang sudah lama terbengkalai. Ket dindingnya terkelupas, jendelanya pecah, dan pintu besarnya berkarat. Namun, malam itu gudang tersebut tidak tampak kosong. Ada cahaya redup dari lampu di dalamnya, dan suara besi berderit saat pintu besar itu didorong terbuka. Pak Gino dan anak buahnya masuk, membawa karung-karung besar itu. Arman menempelkan tubuhnya ke dinding, jantungnya berdebar keras. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat sekelebat bayangan karung dilempar ke lantai. Bunyi bantingan terdengar berat, seolah isi karung bukan sekadar bahan makanan biasa. Kemudian aroma itu menyeruak. Bau anyir yang menusuk hidung, begitu tajam hingga membuat perut Arman mual. Ia menutup hidung dengan tangan, mencoba menahan rasa ingin muntah. Bau itu sama sekali berbeda dari aroma daging sapi segar yang biasa ia cium di pasar. Ada kejanggalan, sesuatu yang membuat darahnya dingin. Cepat taruh di freezer, jangan sampai basi. Suara berat Pak Gino terdengar samar, namun cukup jelas untuk sampai ke telinga Arman. Freezer. Arman semakin mencondongkan tubuhnya, mencoba melihat lebih jelas ke dalam gudang. Namun gerakannya sedikit ceroboh.
Kakinya menginjak pecahan kaca kecil yang menimbulkan bunyi krek yang cukup keras. "Siapa itu?" teriak salah satu anak buah Pak Gino dari dalam. Arman panik. Ia langsung merunduk dan berlari ke arah seberang jalan, menyelinap di balik semak belukar. Suara langkah kaki terdengar mendekat, diikuti sorotan lampu senter yang menyapu kegelapan. "Cari ke belakang. Jangan sampai ada yang ngintip," bentak anak buah itu. Arman menahan napas di balik batang pohon, tubuhnya gemetar. Lampu senter berputar-putar, nyaris mengenai wajahnya. Detik-detik itu terasa begitu panjang. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup di tenggorokan. Untunglah, beberapa menit kemudian, terdengar suara dari dalam gudang. "Sudahlah, itu cuma kucing. Ayo cepat bersihin barangnya." Suara langkah kaki menjauh. Sorotan senter pun hilang. Arman baru berani menarik napas panjang. Keringat dingin membasahi keningnya, meski malam itu cukup dingin. Ia tidak bisa berlama-lama di tempat itu. Dengan langkah pelan namun tergesa, ia kembali ke penginapan. Sepanjang jalan, kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apa isi karung-karung itu? Kenapa harus disimpan di freezer gudang tua? Dan yang paling menakutkan, kenapa baunya seperti darah manusia? Di kamar penginapan, Arman langsung menulis laporan investigasinya. Mengikuti Pak Gino pukul 23.15. Membawa karung besar ke gudang tua di pinggir kota. Bau anyir sangat kuat, mirip bau darah. Ada freezer di dalam gudang. Hampir ketahuan. Perlu investigasi lebih dalam, namun situasi sangat berbahaya. Ia meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak menekuni profesi jurnalis investigasi, ia benar-benar merasa berada di ujung bahaya. Namun, di balik rasa takut itu, ada tekad yang semakin kuat. Ia tahu sudah terlalu jauh untuk mundur. Rahasia besar Karangjati hanya tinggal menunggu waktu untuk terbongkar, dan ia bertekad menjadi orang pertama yang menuliskannya ke dunia luar. Di luar sana, angin malam kembali membawa aroma samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Kali ini Arman yakin, aroma itu bukan sekadar bau masakan, melainkan bau rahasia kelam yang menunggu untuk disingkap. Namun, ia tahu dirinya tidak bisa bergerak sendirian. Keesokan paginya, suasana Karangjati tampak berbeda. Di pasar, di terminal, hingga di warung kopi, obrolan orang-orang selalu sama. Kabar tentang hilangnya seorang tukang ojek yang terakhir terlihat mangkal dekat warung bakso Pak Gino. Wajah-wajah cemas bermunculan, bisik-bisik tersebar. Ada yang bilang tukang ojek itu kabur karena utang. Ada pula yang bersuara lebih lirih. Jangan-jangan dimakan baksonya Pak Gino. Arman yang sedang duduk di salah satu bangku terminal pura-pura menyeruput kopi, mencatat semua percakapan itu. Semakin lama, ia merasa semakin yakin, benang merahnya mengarah ke satu tempat, warung bakso itu. Di saat pikirannya penuh teka-teki, seorang perempuan muda menghampirinya. Wajahnya bulat, kulitnya sawo matang, dengan rambut dikuncir sederhana. Ia mengenakan jaket alma mater biru dengan logo universitas ternama di Jawa Tengah. "Mas Arman?" tanyanya ragu. Arman menoleh. "Iya. Kamu siapa?" "Aku Mira. Mahasiswa kedokteran. Aku sedang KKN di sini. Dosen pembimbingku bilang Mas Arman sering menulis liputan investigasi, jadi aku ingin bicara." Arman mengernyit, menaruh gelas kopinya. "Bicara soal apa?" Mira menunduk sebentar, lalu mendekat dengan suara pelan. "Tentang orang-orang yang hilang. 3 di antaranya, teman sekelompokku." Kata-kata itu membuat Arman terdiam. "Temanmu?" Mira mengangguk. "Mereka menghilang sejak seminggu lalu. Awalnya kami kira pergi tanpa izin, tapi kampus menemukan kejanggalan. 2 dari mereka terakhir terlihat sedang makan di bakso Pak Gino." Darah Arman berdesir. Ia memandang Mira dalam-dalam, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi wajah gadis itu pucat ketakutan, bukan seperti orang yang sedang mereka-reka cerita. "Kami, tim kedokteran, mencoba meneliti kasus ini. Ada laporan DNA dari beberapa potongan jaringan yang ditemukan di sungai dekat kota. Sampai sekarang hasilnya belum diumumkan. Tapi, aku curiga, Mas,
Suara Mira semakin lirih. Jaringan itu bukan hewan. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Bau anyir yang pernah ia cium di gudang tua itu kembali terbayang, membuat lambungnya mual. "Kenapa kamu bilang ini padaku?" tanya Arman pelan. "Karena aku tahu Mas Arman bukan orang sini. Orang-orang sini takut bicara. Mereka percaya Pak Gino bukan sekadar penjual bakso. Katanya dia punya orang dalam. Bahkan polisi pun tidak berani macam-macam." Mira menatap Arman serius. Kalau tidak ada yang berani buka suara, kasus ini tidak akan pernah selesai. Sejenak hening di antara mereka. Suara klakson bus di terminal, teriakan kernet mencari penumpang, semuanya terdengar sama. Hanya detak jantung Arman yang begitu keras di telinganya. Ia menarik napas panjang. "Aku juga sudah mencurigainya. 3 malam lalu aku mengikuti Pak Gino sampai ke gudang tua. Aku melihat sendiri, karung-karung besar dibawa ke dalam. Bau darah di mana-mana." Mata Mira membesar. "Jadi, dugaan kita sama." Arman mengangguk perlahan. "Ya, dan kalau benar, ini lebih buruk dari yang kita kira." Sejak saat itu, Arman dan Mira memutuskan untuk bekerja sama. Mereka mulai berkeliling kota, mengumpulkan potongan informasi dari warga. Di sebuah warung kopi kecil, seorang bapak tua yang sudah lama tinggal di Karangjati bercerita lirih. "Dulu, warung itu nggak pernah seramai sekarang. Baru beberapa tahun terakhir meledak. Tapi sejak itu juga, banyak orang hilang. Terutama orang pendatang, gelandangan, atau siapapun yang nggak dicari keluarganya." Di jalan lain, seorang ibu penjual sayur bergumam ketika Arman bertanya, "Saya sih nggak mau ngomong banyak, Mas. Tapi pernah lihat malam-malam ada mobil box dari warung itu, jalannya ke arah gudang tua. Kalau cuma daging sapi, kenapa harus diam-diam?" Cerita demi cerita yang mereka kumpulkan semakin menguatkan kecurigaan. Namun di balik itu, suasana kota semakin mencekam. Warga mulai enggan keluar malam, anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, dan hampir setiap keluarga menutup pintu lebih awal. Karangjati yang dulu ramai kini diliputi ketakutan tak kasat mata. Arman menuliskan semuanya dengan detail di buku catatan. Mira mengumpulkan data medis yang ia punya. Setiap informasi, setiap desas-desus, semakin menegaskan satu hal. Ada rahasia besar di balik kelezatan bakso itu. Malam itu, mereka bertemu di kamar penginapan Arman. Tumpukan catatan, peta kota, dan foto-foto korban yang hilang berserakan di meja. Kalau dihitung, ada 11 orang hilang dalam 2 bulan terakhir, kata Mira sambil menunjuk daftar nama. Dan 5 di antaranya terakhir terlihat di sekitar warung bakso Pak Gino. Arman mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Ini bukan kebetulan. Polanya jelas. Mereka semua orang yang dianggap tidak penting. Yang kalau hilang, tidak ada yang ribut. Mira menelan ludah, wajahnya tegang. "Jadi, kita sedang berhadapan dengan apa, Mas?" Arman menatap keluar jendela, ke arah gelapnya kota Karangjati. Dengan sesuatu yang lebih dari sekadar warung bakso. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jadi korban berikutnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, mengingatkan bahwa waktu mereka terus berjalan. Malam itu, Arman tahu penyelidikannya baru saja memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Karena sekarang, ia tidak lagi hanya membawa rasa curiga. Ia membawa bukti samar, saksi mata, dan cerita yang semuanya mengarah ke satu titik. Dan titik itu adalah warung bakso paling populer di Karangjati. Arman menutup catatannya, menatap Mira yang duduk resah di kursi kayu. Kedua mata mereka bertemu, seolah menyampaikan hal yang sama. Jika ingin mengungkap kebenaran, mereka tidak bisa hanya mengandalkan gosip dan desas-desus. Mereka harus melihat sendiri. Malam berikutnya, setelah memastikan suasana kota mulai sepi, Arman dan Mira memutuskan nekat menuju gudang tua di pinggir kota. Langkah kaki mereka menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya ditemani cahaya lampu senter kecil yang dibungkus kain agar tidak terlalu terang. Angin dingin menusuk kulit, membuat Mira beberapa kali merapatkan jaketnya. "Mas, kau yakin kita harus lakukan ini malam-malam begini?" bisik Mira,
suaranya hampir tak terdengar. Kalau kita menunggu, bisa jadi barang bukti itu sudah dipindahkan, jawab Arman lirih. Kita harus tahu apa yang sebenarnya disimpan di gudang itu. Bangunan gudang akhirnya tampak di depan mata, menjulang seperti bayangan hitam di bawah cahaya bulan. Dindingnya penuh lumut, pintu besi berkarat, dan jendela-jendela pecah membuatnya terlihat seperti bangunan mati. Namun, Arman tahu betul, tempat itu tidak mati. Justru di sanalah rahasia terburuk mungkin bersembunyi. Mereka menyelinap lewat celah samping yang pintunya sudah setengah roboh. Bau apek langsung menyerang hidung, bercampur dengan aroma yang jauh lebih menyengat, amis darah yang menusuk, samar tapi nyata. Mira menutup mulut dengan syal, wajahnya pucat. Ya Tuhan, bau apa ini? Gumamnya. Arman mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Ia melangkah perlahan ke dalam. Lantai gudang dipenuhi debu dan bekas roda troli yang jelas baru-baru ini digunakan. Di pojok ruangan, berdiri sebuah benda besar berwarna putih dengan pintu baja tebal. Sebuah freezer industri. Mereka saling pandang. Arman menelan ludah, lalu mendekati mesin itu. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang besi pintu. Mas, jangan, bisik Mira, matanya membelalak. Tapi Arman tahu, ini adalah momen penting. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan membuka pintu freezer. Sekejap kemudian, udara dingin bercampur dengan bau busuk menusuk keluar, membuat perut mereka seolah terbalik. Mira spontan menutup mulutnya dengan tangan, menahan muntah. Arman sendiri hampir tersungkur mundur. Matanya panas karena aroma menyengat itu. Di dalam freezer, tubuh manusia terpotong-potong. Ada lengan yang terbungkus plastik bening, kaki yang sudah dibelah, bahkan potongan daging merah muda yang disusun rapi layaknya daging siap olah. Semua tersimpan seolah-olah hanyalah bahan makanan biasa. Mira terisak tertahan, air matanya menetes. Astaga, ini benar-benar manusia. Arman, meski tubuhnya gemetar, meraih ponselnya. Dengan tangan bergetar, ia mengambil beberapa foto. Gambar buram karena cahaya minim, tapi cukup memperlihatkan potongan tubuh di dalam freezer. Ia tahu, ini adalah bukti yang tak bisa disangkal. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari pintu besar gudang. Seseorang masuk. Cepat tutup, bisik Arman keras sambil menutup pintu freezer. Mereka segera bersembunyi di balik tumpukan karung goni yang menumpuk di sudut ruangan. Langkah kaki berat mendekat. Dari celah sempit, Arman bisa melihat dua orang anak buah Pat Gino masuk sambil tertawa pelan. Salah satu menyalakan lampu ruangan, membuat suasana semakin jelas. Gudang itu dipenuhi peralatan tajam, meja kayu berlumuran noda merah, dan ember-ember besar yang masih meneteskan cairan kental berwarna gelap. Cepat! Kita harus sortir dagingnya. Besok banyak pesanan, kata salah satu dengan suara serak. Arman dan Mira menahan napas. Jarak mereka hanya beberapa meter dari kedua pria itu. Setiap detik terasa seperti siksaan. Saat salah satu anak buah berjalan mendekat ke arah karung-karung, Arman mencengkeram tangan Mira erat-erat. Wajah Mira pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, suara dari luar gedung terdengar. Hei, cepat keluar, Pak Gino nyari kalian. Kedua pria itu terdiam sejenak, lalu bergegas keluar. Pintu gudang kembali tertutup rapat, meninggalkan Arman dan Mira dalam kegelapan yang mencekam. Arman menghela napas panjang, tubuhnya lemas karena tegang. Kita harus pergi sekarang, katanya pelan. Mereka bergerak cepat menuju celah samping tempat mereka masuk tadi. Namun, baru beberapa langkah, ponsel Arman yang masih terbuka aplikasi kamera tak sengaja menyala, kilatan cahaya putih menyambar. Siapa di sana? Suara keras terdengar dari luar. Arman dan Mira panik. Mereka langsung berlari sekuat tenaga menembus kegelapan. Suara teriakan dan langkah kaki mengejar dari belakang. Lampu senter berputar-putar, menembus celah-celah dinding kayu gudang. Ke arah sungai, teriak Arman, menarik tangan Mira. Mereka melompat melewati pagar kayu lapuk, menuruni jalan setapak menuju sungai kecil di belakang gudang. Nafas keduanya tersengal, jantung berpacu seperti genderang perang. Suara kejaran semakin dekat,
Tapi beruntung suara deras air sungai menutupi langkah mereka. Arman dan Mira bersembunyi di balik batu besar di tepi sungai. Dari kejauhan, mereka bisa melihat lampu senter berkelebat, suara orang-orang memaki karena kehilangan jejak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kejaran itu akhirnya mereda. Arman dan Mira masih menempel di batu, tubuh mereka gemetar hebat. Arman menatap Mira dengan wajah pucat. "Kita punya buktinya," katanya sambil mengangkat ponsel dengan layar penuh foto buram freezer berisi potongan tubuh manusia. Mira menutup wajah dengan kedua tangannya, terisak. "Tapi nyawa kita juga hampir hilang." Arman meraih pundaknya, mencoba menenangkan. "Justru itu, Mi. Sekarang kita tahu, ini bukan sekadar rumor. Ini nyata, dan kita tidak bisa mundur lagi." Malam itu, mereka kembali ke penginapan dengan tubuh lelah, baju basah oleh keringat, dan pikiran kalut. Namun di balik ketakutan yang menghantui, ada satu hal yang jelas. Rahasia Karangjati akhirnya terungkap. Dan rahasia itu lebih mengerikan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Pagi harinya, saat cahaya matahari baru menembus tirai tipis kamar kos, ponsel Arman bergetar. Sebuah SMS masuk. "Berhenti ikut campur, atau mayatmu yang berikutnya masuk freezer." Arman terdiam. Jantungnya berdetak keras. Tangan yang menggenggam ponsel terasa dingin. Pesan itu singkat, tanpa nama, tapi jelas ditujukan kepadanya. Ia menatap layar ponsel cukup lama, sebelum akhirnya menunjukkan kepada Mira. Mira langsung pucat. "Mas, mereka tahu. Kita sudah diincar." Belum sempat Arman menjawab, suara kaca pecah terdengar dari ruang depan kos. Mereka berdua kaget, segera berlari keluar kamar. Sebuah batu besar tergeletak di lantai, kaca jendela depan berhamburan. Batu itu dibungkus kertas bertuliskan ancaman. "Pulang, atau mati." Mira menutup mulut, napasnya tercekat. Arman memungut kertas itu dengan wajah tegang. "Mereka ingin kita berhenti," ucapnya pelan. Hari itu, ancaman semakin terasa nyata. Saat Mira pulang dari pasar kecil untuk membeli kebutuhan logistik KKN, ia sadar ada seorang pria berjaket hitam yang selalu berjalan beberapa meter di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, pria itu berhenti, berpura-pura menyalakan rokok atau menatap etalase toko. Naluri Mira berkata, ia sedang diikuti. Dengan langkah cepat, ia berusaha menyeberang ke jalan ramai dan menyelinap ke warung makan terdekat. Dari balik jendela kaca, ia bisa melihat pria itu masih berdiri di seberang jalan, menatap lurus ke arahnya. Mira segera menghubungi Arman dengan suara bergetar. "Mas, aku diikuti orang." Arman yang mendengar itu langsung berlari keluar kos, menuju lokasi yang disebutkan Mira. Tuntungnya, saat ia tiba, pria berjaket hitam itu sudah menghilang. Namun wajah Mira masih pucat, tangannya gemetar saat menggenggam sendok teh. "Ini sudah kelewatan," ujar Arman, menahan amarah. "Mereka ingin menakuti kita, tapi justru membuat aku semakin yakin. Kita harus bongkar semua ini, Mi." Mira menatapnya, masih diliputi ketakutan. "Tapi Mas, kalau mereka bisa tahu tempat tinggal kita, bisa lempari rumah kos, bahkan kirim orang untuk mengikutiku, berarti jaringan mereka besar. Bukan cuma preman." Arman mengangguk. "Aku juga mulai sadar. Pat Gino bukan hanya pedagang bakso. Dia punya backing kuat." Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil bagi mereka. Setiap malam, suara motor berputar-putar di sekitar kos, seolah mengawasi. Beberapa kali, Arman menemukan ada orang asing duduk di warung seberang jalan, selalu mengawasinya. Bahkan pemilik kos sempat menegur Arman dengan nada khawatir. "Mas, tolong kalau ada masalah jangan bawa-bawa ke sini. Saya nggak mau kos ini kena getahnya." Mira pun mendapat tekanan di tempat KKN. Rekan-rekan mahasiswa mulai menghindar. Beberapa dosen pembimbing menyarankan agar ia tidak ikut campur urusan orang lokal. Suasana seolah-olah semua orang tahu sesuatu, tapi memilih bungkam. "Mas, aku takut, bahkan kampusku pun sepertinya nggak bisa bantu." Mereka kayaknya juga ditekan. Lirih Mira suatu malam. Arman duduk di sampingnya,
memegang pundaknya dengan lembut. Aku juga takut, Mi. Tapi kalau kita diam, orang-orang akan terus hilang. Siapa lagi yang akan peduli kalau bukan kita? Ancaman semakin nyata ketika Arman pulang suatu sore dan mendapati pintu kamarnya terbuka. Semua barang masih ada, tapi ranjang berantakan, dan di atas bantal tergeletak sebilah pisau dapur berlumuran noda merah. Entah darah atau ket, Arman tak tahu. Namun pesannya jelas, nyawanya sedang dihitung. Malam itu, mereka berdua sepakat untuk membagi peran. Mira akan menghubungi jaringan mahasiswa dan aktivis HAM di luar kota, mencoba mencari bantuan. Sedangkan Arman akan terus menyelidiki, mencari bukti lebih kuat. Tapi ancaman tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, seorang pria berseragam aparat datang ke kos Arman. Dengan wajah dingin, ia berkata, "Kalau kau pintar, berhenti sekarang. Urusan begini bukan buat orang kecil macammu." Arman terdiam, menahan emosi. Begitu pria itu pergi, ia menghantam dinding dengan kepalan tangan. "Benar, Mi. Aku yakin. Mereka punya backing aparat." Mira hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, kita melawan bukan hanya Pak Gino, tapi satu jaringan besar." Arman menarik napas panjang, menatap keluar jendela yang gelap. "Justru itu. Kalau kita berhenti sekarang, artinya mereka menang. Dan korban akan terus bertambah. Kita harus cari cara lain. Lebih pintar. Lebih hati-hati." Malam semakin larut. Suara motor kembali berputar-putar di jalan. Dari dalam kamar yang lampunya sengaja dipadamkan, Arman dan Mira menatap keluar lewat celah tirai. Bayangan orang-orang tak dikenal masih berkeliaran, menunggu mereka lengah. Ketegangan semakin menyesakkan, namun tekad mereka justru mengeras. Ancaman dan teror itu bukan tanda untuk berhenti, melainkan bukti bahwa kebenaran sudah sangat dekat. Beberapa hari setelah ancaman itu, Arman akhirnya mendapat celah kecil. Seorang lelaki paruh baya mendekatinya saat ia duduk sendirian di sebuah warung kopi tua di pinggir alun-alun Karangjati. Lelaki itu berpenampilan lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya menyimpan beban berat. Ia menatap Arman lama, lalu berbisik lirih. "Kau Arman, jurnalis itu, kan? Aku tahu kau sedang menyelidiki Gino." Arman waspada, tapi ia menahan diri agar tak menunjukkan rasa curiga berlebihan. "Ya, saya Arman. Dan Anda?" Lelaki itu menelan ludah, menoleh kanan-kiri sebelum akhirnya memperkenalkan diri. "Namaku Sarman. Aku dulu bekerja di warung baksonya Gino." Arman terkejut, tapi juga sadar bahwa kesempatan ini langka. "Kalau begitu, mungkin Anda bisa ceritakan sesuatu yang saya cari." Sarman menghela napas panjang, matanya kosong seakan sedang dihantui bayangan masa lalu. "Aku tidak bisa lagi tidur nyenyak sejak berhenti kerja di sana." Suara jeritan itu masih terngiang di telingaku. Bau anyir darah itu masih menempel di hidungku. Dan tatapan mata korban-korban itu tidak pernah hilang. Arman mencondongkan tubuhnya, berusaha menenangkan. "Tenang, Pak. Ceritakan perlahan. Semua informasi yang Bapak punya bisa menyelamatkan nyawa orang lain." Sarman menatap lurus ke arah Arman. "Kau benar. Aku harus berhenti bersembunyi. Kebenaran ini harus keluar." Ia mulai bercerita. Dulu, ia hanya kuli kasar yang bekerja sebagai pencuci piring dan pengolah daging di warung Pak Gino. Awalnya, warung itu benar-benar menggunakan daging sapi biasa, meski kualitasnya tidak terlalu istimewa. Hingga suatu waktu, harga daging melambung tinggi dan Gino hampir bangkrut. Suatu malam, Sarman berbisik, Gino pulang dengan membawa satu karung besar. Aku pikir itu daging sapi oplosan. Tapi ketika dia buka, isinya tubuh seorang lelaki muda. Lehernya sudah digorok, darahnya masih menetes. Arman menahan napas, bulu kuduknya meremang. Awalnya aku menolak, tapi Gino memaksaku untuk membantu. Dia bilang itu hanya sekali, darurat, karena kalau tidak warungnya tutup dan kami kehilangan pekerjaan. Aku bodoh, Mas. Aku menuruti. Kami potong tubuh itu kecil-kecil, memisahkan daging dari tulang, membersihkan darahnya, lalu menggilingnya. Keesokan harinya,
bakso itu dijual. Dan anehnya, pelanggan bilang rasanya jauh lebih enak. Mereka bilang teksturnya lebih lembut, gurih, dan bikin ketagihan. Sarman menunduk, suaranya pecah. Sejak saat itu, Gino berubah. Dia ketagihan bukan hanya pada uang, tapi juga pada kekuasaan yang datang bersama popularitas warungnya. Orang-orang antre setiap malam, rela menunggu berjam-jam hanya untuk semangkuk bakso. Mereka tidak tahu apa yang mereka makan. Arman mendengarkan dengan wajah tegang. Pikirannya berputar cepat. Bagaimana dia memilih korbannya? Sarman menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Awalnya, hanya orang-orang luar kota yang tersesat. Gelandangan, pemabuk, orang-orang yang dianggap tidak dicari. Tapi semakin lama, semakin banyak yang hilang. Mahasiswa, pedagang kecil, bahkan beberapa karyawan pabrik yang kebetulan pulang larut malam. Gino punya cara licik. Ia selalu mengincar yang sendirian, lalu anak buahnya menculik dengan van tua. Mayat mereka dibawa ke gudang di pinggir kota. Di sana, proses penyembelihan dilakukan. Wajah Sarman memucat, tangannya bergetar saat bercerita. Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana seorang korban masih hidup ketika diikat. Mereka dipukul sampai pingsan, lalu digorok. Darahnya ditampung di ember. Dagingnya dipotong, dipisahkan, lalu sebagian besar langsung masuk freezer. Semuanya begitu sistematis, seperti sudah jadi kebiasaan. Mira yang ikut mendengarkan sejak awal, menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan! Sarman menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh. Aku berhenti karena tidak tahan. Aku kabur malam-malam, tanpa pamit. Sejak itu, aku selalu dihantui rasa bersalah. Aku tahu, selama aku diam, korban akan terus bertambah. Tapi aku takut dibunuh. Anak buah Gino menyebar di mana-mana. Bahkan ada aparat yang dilibatkan, jadi laporan apapun pasti mandek. Arman menggenggam lengan Sarman, berusaha menguatkan. Pak, apa Bapak punya bukti? Atau setidaknya tahu siapa saja aparat yang terlibat? Sarman menatapnya lemah. Bukti fisik tidak ada padaku, tapi aku tahu di gudang itu ada catatan. Gino punya buku besar berisi daftar korban. Ia mencatat semua, siapa yang diambil, kapan, dan berapa kilo daging yang dihasilkan. Dia menganggap itu semacam inventaris dagangan. Arman merasa darahnya mendidih. Kalau buku itu bisa kita dapatkan, semua bisa terbongkar. Tapi Sarman menggeleng lemah. Hati-hati, gudang itu dijaga ketat. Dan ingat, Gino bukan orang biasa. Dia percaya bahwa menggunakan daging manusia bukan hanya soal bisnis, tapi soal warisan. Katanya, keluarganya dulu adalah penjegal zaman perang, yang terbiasa memakan daging manusia untuk bertahan hidup. Dia menyebut itu resep kuno, rahasia keluarga yang tidak boleh hilang. Arman membeku. Jadi, semua ini bukan sekadar soal uang, tapi juga tradisi gelap yang diwariskan. Sarman menatap Arman dalam-dalam. Kalau kau benar-benar ingin melawan, kau harus siap menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar kriminal. Ini sudah seperti kultus, Mas. Dan orang-orang yang ada di belakang Gino, mereka tidak akan segan membunuhmu. Malam itu, percakapan di warung kopi menjadi titik balik. Arman dan Mira kini tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi. Bukan sekadar penjual bakso serakah, melainkan seorang penjegal modern yang melestarikan kebiasaan kanibalisme dibalut popularitas warung bakso paling terkenal di Karangjati. Dan di luar sana, ancaman yang menunggu semakin nyata. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri melangkah ke kantor polisi Karangjati dengan membawa rekaman suara Sarman dan foto-foto buram dari freezer. Ia tahu risiko besar menantinya, tapi keyakinannya sudah bulat. Kebenaran harus keluar. Ruangan kantor polisi itu pengap, ket dindingnya mengelupas, dan aroma kopi basi bercampur asap rokok memenuhi udara. Seorang perwira menengah dengan seragam kusut menatap Arman dengan tatapan malas. Di atas mejanya, map-map menumpuk tak beraturan. Jadi, kau bilang warung bakso Pak Gino pakai daging manusia? Perwira itu mendengus sambil menyulut rokok. Kau sadar apa yang kau ucapkan?
Itu tuduhan berat. Arman menahan emosi. Saya punya bukti, Pak. Foto dari gudang, rekaman pengakuan mantan karyawannya, bahkan data tentang orang-orang hilang yang sesuai dengan keterangan itu. Polisi itu menyeringai, meniupkan asap rokok ke wajah Arman. Bukti? Hanya foto buram dan cerita omong kosong dari seorang gelandangan? Kau pikir itu cukup untuk menjatuhkan pengusaha sukses macam Pak Gino? Dia penyumbang tetap acara-acara kota, donatur besar masjid, bahkan dekat dengan pejabat kabupaten. Dan kau datang ke sini, seorang wartawan receh, menuduhnya kanibal? Hati-hati, nak. Bisa-bisa kau yang masuk sel karena menyebarkan hoaks. Arman membeku. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Ia sadar, bukan hanya aparat biasa yang terlibat, melainkan sistem yang jauh lebih kotor. Saat ia mencoba mendesak lagi, dua polisi lain masuk dan berdiri di pintu, menatapnya dengan dingin. Sebaiknya kau pulang sebelum kami benar-benar menulismu dalam laporan penyebar berita palsu, ujar perwira itu dingin. Dengan hati mendidih, Arman meninggalkan kantor polisi. Begitu keluar, ia melihat dari kejauhan sebuah mobil hitam terparkir dengan mesin menyala. Kaca mobil sedikit terbuka, memperlihatkan wajah seorang lelaki berjas rapi yang menatapnya penuh peringatan. Begitu tatapan mereka bertemu, mobil itu langsung melaju pergi. Arman tahu, itu bukan kebetulan. Ada pejabat berpengaruh yang sengaja mengawasi pergerakannya. Malam itu, ia dan Mira berdiskusi panjang di kamar kos. Mas, ini sudah jelas. Mereka dilindungi pejabat. Polisi pun terlibat. Kalau kita terus di sini, bisa-bisa nyawa kita melayang, kata Mira, suaranya penuh kegelisahan. Arman menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan berhenti, Mi. Justru ini makin jelas. Pak Gino bukan hanya penjual bakso, dia bagian dari jaringan. Dan jaringan ini ada di dalam pemerintahan sendiri. Mira mengangguk pelan, meski wajahnya masih pucat. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai mereka tahu langkah kita selanjutnya. Namun kehati-hatian itu ternyata tak cukup. Keesokan malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya setelah menemui seorang kenalan aktivis pers mahasiswa. Saat ia membuka pintu kamar, suasana mendadak hening. Semua barang masih rapi, tapi ada sesuatu yang janggal. Tas Mira tak ada, dan ponselnya tertinggal di meja. Arman panik. Ia berlari keluar kos, berteriak memanggil nama Mira. Tak ada jawaban. Tetangga kos bilang terakhir melihat Mira sore tadi, berbicara dengan dua pria tak dikenal di depan gang. Setelah itu, tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Di atas meja, tergeletak secari kertas. Tulisan tangan kasar, penuh goresan. Kau terlalu jauh mencampuri urusan ini. Kalau ingin gadis itu selamat, hentikan semua. Arman menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Mira, satu-satunya orang yang percaya dan mendukungnya, kini direnggut. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar gelap, tatapannya kosong. Rasa bersalah, marah, dan putus asa bercampur menjadi satu. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Namun di tengah keputusasaan itu, ada api kecil yang menyala. Kalau mereka pikir aku akan menyerah hanya karena Mira diculik, mereka salah besar. Gumamnya dengan suara parau. Arman sadar, kini ia benar-benar sendirian melawan jaringan gelap yang dilindungi pejabat dan aparat. Tapi justru karena itu, ia tak boleh berhenti. Nyawa Mira bergantung pada keberaniannya. Dan lebih dari itu, puluhan nyawa lain yang mungkin masih bisa diselamatkan. Di luar jendela, suara motor berputar-putar lagi. Bayangan orang-orang yang mengintai tampak samar di balik gelap. Tapi kali ini, Arman tidak hanya takut. Ia menyimpan dendam. Perang yang lebih besar baru saja dimulai. Arman tidak tidur malam itu. Wajah Mira terus membayangi pikirannya. Begitu juga suara Sarman dan semua bukti yang ia kumpulkan. Ancaman demi ancaman, teror demi teror, kini sudah mencapai puncaknya. Ia sadar, satu-satunya cara untuk melawan jaringan gelap ini adalah dengan membuat semuanya terbuka di depan mata masyarakat. Jika ia hanya mengandalkan aparat, semua akan dibungkam.
Tapi jika rakyat Karangjati tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tidak ada lagi tempat bagi Pak Gino untuk bersembunyi. Pagi itu, Arman menyalakan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia menghubungi Sarman. "Pak, malam ini kita akan lakukan sesuatu. Saya butuh Bapak ikut bicara. Kita tidak punya pilihan lain." Sarman terdiam di seberang, lalu menjawab lirih, "Baik, Mas. Aku sudah terlalu lama diam. Malam ini semuanya harus berakhir." Malam tiba. Warung bakso Pak Gino, seperti biasa, dipenuhi antrean panjang. Lampu-lampu neon menyala terang, asap kuah mengepul dari panci besar, dan bau gurih kaldu memenuhi udara. Orang-orang tertawa, bercanda, menunggu giliran untuk menikmati bakso paling terkenal di Karangjati. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik mangkuk hangat yang mereka idam-idamkan, tersembunyi rahasia paling kelam. Di seberang jalan, Arman menyiapkan ponselnya di atas tripod kecil. Ia membuka aplikasi live streaming, menyalakan kamera, dan menatap lensa dengan wajah tegang. Ribuan orang di dunia maya sudah menunggu, karena ia sebelumnya menyebarkan pesan misterius. Malam ini, rahasia terbesar Karangjati akan terungkap. "Selamat malam," suara Arman terdengar serak namun penuh tekad. "Nama saya Arman. Saya jurnalis independen. Malam ini, saya akan menunjukkan kebenaran yang sudah terlalu lama ditutup-tutupi tentang warung bakso paling terkenal di kota ini." Kamera menyorot antrean panjang pelanggan, lalu kembali ke wajah Arman. Ia mengeluarkan ponselnya yang lain, membuka foto-foto buram dari freezer, memperdengarkan rekaman suara Sarman, bahkan menunjukkan catatan daftar korban yang berhasil ia dapatkan dari gudang, dokumen yang diam-diam dicuri oleh Sarman sebelum melarikan diri. "Warung bakso ini," ujar Arman lantang, suaranya mulai bergetar, "tidak menggunakan daging sapi. Mereka menggunakan daging manusia." Sejenak suasana hening. Orang-orang yang menonton dari rumah melalui layar ponsel mulai membanjiri kolom komentar. Sebagian tak percaya, sebagian terkejut, sebagian marah. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi pelanggan di tempat itu. Mereka menatap Arman, lalu saling berbisik dengan wajah pucat. Arman memberi isyarat pada Sarman yang berdiri di sampingnya. Dengan wajah penuh luka batin, Sarman bicara langsung ke kamera. "Saya Sarman, mantan karyawan Pak Gino. Saya melihat sendiri bagaimana korban-korban dibawa ke gudang, dibantai, dan dagingnya digiling untuk dijadikan bakso. Saya tahu karena tangan saya sendiri pernah ikut mengolahnya. Demi Tuhan, semua itu benar." Kerumunan meledak. Orang-orang berteriak, sebagian menolak percaya, sebagian mulai muntah karena merasa mual. Beberapa pelanggan yang sudah memegang mangkuk bakso melemparkannya ke tanah. Wajah mereka pucat pasi. Pak Gino, yang berdiri di balik panci besar, tampak panik. Wajahnya merah padam, matanya liar. "Hoaks, semua fitnah," teriaknya lantang. "Jangan percaya mereka. Aku sudah puluhan tahun jualan, tidak pernah ada masalah." Tapi Arman tak berhenti. Ia mengangkat kertas ancaman yang diterimanya, menunjukkan bukti bahwa ia dan Mira diburu. "Kalau ini fitnah, kenapa saya diancam mati? Kenapa teman saya diculik? Karena mereka tidak ingin kebenaran ini terbongkar." Warga mulai bergerak gelisah. Suara teriakan menggema. "Kalau benar, buktikan. Ayo kita ke gudang," seru seorang pemuda dari barisan depan. Masa yang tadinya hanya antre bakso, kini berubah menjadi kerumunan marah. Mereka beramai-ramai bergerak menuju gudang tua di pinggir kota, dipimpin Arman dan Sarman. Kamera live streaming tetap menyala, menyiarkan semuanya ke ribuan penonton. Sesampainya di gudang, pintu digedor ramai-ramai. Beberapa pemuda membawa linggis dan balok kayu. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak. Semua orang terdiam, lalu mulai berteriak histeris. Di dalam gudang, deretan freezer besar berdiri. Salah satunya masih terbuka sedikit, memperlihatkan potongan tubuh manusia yang sudah dikemas rapi dalam plastik bening. Tangan, kaki, bahkan kepala, semuanya nyata, tak terbantahkan. Kerumunan meledak dalam amarah. Orang-orang menyerbu,
Beberapa mencoba menyeret keluar isi freezer untuk ditunjukkan ke semua orang. Tangisan bercampur teriakan memenuhi udara. Pak Gino mencoba melarikan diri, menyelinap lewat pintu belakang. Tapi amarah massa terlalu besar. Mereka berhasil menangkapnya, menyeretnya kembali ke tengah kerumunan. Wajah Gino berdarah karena dipukuli, tapi matanya tetap penuh kebencian. Dasar iblis, teriak seseorang. Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh? Pak Gino hanya tertawa serak, suaranya mengerikan. Kalian semua sudah makan daging mereka, dan kalian menikmatinya. Kerumunan semakin kalap, tapi Arman mencoba menahan. Jangan bunuh dia. Biarkan dunia melihat siapa dia sebenarnya. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Polisi akhirnya datang, tapi kali ini terlambat untuk menutup-nutupi. Live streaming Arman sudah viral, media besar mulai meliput, dan ribuan komentar membanjiri dengan tuntutan keadilan. Mereka tak bisa lagi mengabaikan bukti yang begitu jelas. Pak Gino digiring dengan tangan terikat, wajahnya penuh luka. Sarman berdiri gemetar, akhirnya merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Arman menatap kamera, suaranya parau. Inilah kenyataannya. Warung bakso paling terkenal di Karangjati selama ini ternyata menjual daging manusia. Kebenaran akhirnya terungkap. Namun di balik sorak-sorai warga yang marah, hati Arman masih terasa berat. Mira belum kembali. Jaringan yang melindungi Gino mungkin masih bebas berkeliaran. Pejabat-pejabat yang selama ini mendapat bagian keuntungan, mereka tidak akan tinggal diam. Arman menutup live streamingnya dengan satu kalimat. Pertarungan ini belum selesai. Tapi malam ini, kebenaran sudah dimenangkan. Langit Karangjati malam itu dipenuhi suara gemuruh warga, bau darah yang terbongkar, dan ketakutan yang masih menggantung. Warung bakso itu akhirnya ditutup selamanya, tapi luka di hati masyarakat tidak akan cepat sembuh. Dan bagi Arman, ini bukan akhir. Hanya sebuah awal dari pertempuran panjang melawan kegelapan yang bersembunyi di balik wajah ramah sebuah kota kecil.